Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita pada pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas ada jarak, ada perpindahan, ada posisi, ada acuan. Nah, untuk pertemuan yang ini kita akan membahas materi ini ya. Yang pertama, kelajuan dan kecepatan. Nah, ini materi ini masih kelanjutan dari materi yang kemarin. Apa sekarang yang dimaksud dengan kelajuan dan kecepatan? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, coba perhatikan tayangan video berikut ini ya. Nah, ini ada tayangan seperti ini. Coba kalian amati dan kalian pikirkan tentang apa ini maksudnya. Oke. Nah, anak-anak, tadi dari tayangan itu kira-kira menurut kalian tadi itu video itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan apa dalam video tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab atau tolong dipikirkan. Pasti kalian sudah pernah tahu ini, pernah mengalami, meskipun belum pernah menggunakan. Apa? Kira-kira video tentang apa tadi? Yang menampilkan apa? Oke, tuh. Ya, jadi dia menampilkan yaitu speedometer. Ya betul, ini jawabannya ya. Kita sudah pernah tahu di mobil di rumah kalian pasti ada speedometernya. Nah, itu tadi speedometer pada mobil. Nah, apa fungsinya speedometer tersebut? Nah, oke. Iya, menunjukkan kecepatan. Ya, bahasa kita menyebutnya adalah kecepatan. Jadi mobil tadi bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, mulai tadi mulai dari awal dia berhenti 0, melaju kurang lebih sampai berapa tadi ya? Kalau nggak salah 120 ya, 120 km per jam. Jadi artinya dalam 1 jam menempuh jarak sejauh 120 km. Oke, itu untuk tayangannya. Sekarang coba perhatikan ini. Ini kemarin kita bahas. Nah, sudah masih materi kelajuan dan kecepatan. Kemarin ada jarak, ada perpindahan. Yaitu jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi dari awal sampai akhir itu semuanya dihitung di total. Ini namanya jarak. Yang kedua, perpindahan. Seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi menggok-menggoknya itu tidak dihitung, diukur menarik garis lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, itu sudah kemarin kita bahas ya. Kalau ini titik awal sebagai acuan, berarti kalau ini jalannya belok, ada lampu merah belok sampai di sini. Dihitung semua, namanya
jarak ya. Namanya adalah jarak. Nah, ini ya, jarak ini. Jadi ini jarak itu yang saya tanda ini. Nah, sampai sini. Tapi kalau yang perpindahan ini yang saya beri tanda centang. Jadi kalau perpindahan itu hanya awal sampai akhir ditarik garis lurus. Itu namanya perpindahan. Mari kita bahas. Kalau sudah paham itu ya. Ini hanya sekedar mengulang kembali, mengingatkan kembali untuk kalian. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, kelajuan dan kecepatan. Nah, apa membedakan antara kelajuan dan kecepatan, laju dan cepat? Nah, di dalam IPA, ini kalian harus paham dulu ya, biar tidak terbalik-balik. Soalnya apa? Seringkali nanti akan terbalik-balik antara istilah kelajuan dengan kecepatan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, misalkan di sini dituliskan untuk kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak setiap satuan waktu. Jadi kalau yang namanya kelajuan ya, kelajuan ini ya, kelajuan itu jarak dibagi dengan waktunya. Jarak itu ini jarak. S ini jarak dan T itu adalah kelajuan. Time. V ini simbolnya kelajuan itu V. Nah, simbolnya jarak itu S. Jadi dalam fisika itu disimbol-simbolkan biar mudah kita untuk menuliskannya. Kalau kita tulis panjang ini kan kelajuan, jarak dibagi waktu kan panjang. Jadi kalau kamu sering menyebutnya ini namanya rumus. Ya, atau sering juga dikatakan sebagai persamaan. Jadi yang namanya kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu yang mana? Ingat, ini tadi ya, jarak itu yang diukur total, yang menggok-menggoknya ini semuanya dihitung. Butuh waktu berapa? Nah, berarti ini kita sebut dengan kelajuan. Nah, ini sering terbalik kalau kita nyebutnya dalam kehidupan sehari-hari, kita nyebutnya adalah kecepatan, bukan kelajuan. Nah, ini akan berbeda. Lah, kecepatan itu apa? Kita bahas nanti selanjutnya. Jadi, untuk di pelajaran IPA, tolong diingat-ingat kalau laju itu jarak dibagi waktu. Itu ya, ini simbolnya. Oke, untuk selanjutnya ada yang disebut dengan kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Apa itu? Laju tetap atau adalah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi, kalau misalkan biasanya kelajuan tetap ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat, maka dari itu saya juga disebut dengan laju sesaat. Nah, ini laju sesaat atau kelajuan ini sama. Nah, misalkan berapa kelajuan dalam 1 detik? Nah, berarti 1 detik saja. Waktunya harus sesingkat mungkin. Ya, waktunya harus sesingkat mungkin. Bisa 1 detik atau kurang mendekati 0. Itu yang disebut dengan kelajuan tetap. Misalkan dalam 1 detik kecepatannya 40. 1 detik kemudian 50. Nah, itu kan 1 detik. Seperti itu namanya kelajuan tetap atau kelajuan sesaat. Saat itu sangat cepat waktunya, sangat pendek. Yang kedua, ada kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata tadi adalah bedanya untuk kelajuan rata-rata. Kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kalau namanya rata-rata ya total semuanya. Untuk kelajuan rata persamaannya ini ya. S tadi sama jarak, T waktu, ini adalah V kelajuan. Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini dalam matematika dibaca ini ya, dibaca sigma. Nah, ini sigma ya. Ingat-ingat ya, bacanya adalah sigma. Sigma itu artinya apa? Jumlah. Ini. Sigma itu jumlah. Ini sigma itu adalah
Jumlah jaraknya berapa? Jadi dalam waktu misalkan 15 detik. Nah, kan kecepatannya tidak sama, jaraknya kan tidak sama. Itu dijumlahkan semuanya, terus waktunya ditotal dari awal sampai akhir. Jadi jumlah keseluruhan jarak ditambah jumlah keseluruhan waktu, kalau dibagi itu namanya kelajuan rata-rata. Seperti itu. Jadi rata-rata itu seluruhnya dijumlahkan dibagi waktu keseluruhan juga. Nah, contoh di sini ya, perhatikan ini. Ini ada gambar speedometer. Ya. Ini 0, ini berarti 0, 10, 20. Nah, ini berarti 20 kilometer per jam. Ya, ini 20 ya. 20 kilometer per jam. Ini berarti 0, 10, 20, 30, 40. 40. Jadi yang ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini kecepatannya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah ini kecepatannya. Gimana? Ini berarti berapa? 0. 0 ke 20 bertambah kecepatannya. 20 ke 40 bertambah. 60 bertambah. 80 bertambah. Berarti ini geraknya bagaimana? Kecepatannya tetap atau berubah? Iya, kecepatannya berubah. Berubahnya bagaimana? Berubah dipercepat. Lihat waktunya, tapi ini selisihnya berapa? 2. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya juga 2. Oke. Berarti selang waktu yang sama tetapi kecepatannya bertambah. Nah, kecepatannya bertambah. Tambahnya berapa? Tambahnya ini 20. Tambahnya ini juga 20. Ini tambahnya juga 20. Ini tambahnya juga 20. Berarti setiap 2 detik kecepatannya bertambah 20. Paham? Nah, kalau seperti ini, berapa total jarak yang ditempuh oleh ini? Jaraknya berapa? Berarti tadi waktunya berapa? 2, 4, 6, 8 detik. Kecepatannya berapa? 80. Berarti tadi rumusnya kan gini. P sama dengan S per T. Nah, kalau ditanyakan jarak kan berarti S. Berarti S. Kalau seperti ini gimana? Perkalian dilaksanakan. Berarti sama dengan P kali T. Ini titik itu dibaca kali ya. Titik dibaca kali. Berarti ini 80 km per jam dikali 8. Berarti berapa jaraknya yang ditempuh? Ya, berapa jaraknya? 8 kali 8, 64. Ya, maaf, ini tadi meter, sorry. Ini 80 meter per detik. Ini dari 8 detik tadi sama dengan 660 meter dalam waktu 8 detik. Nah, itu cara mencari jarak. Nah, ini tadi apa ini? S ini jarak. V itu adalah kelajuan karena yang kita hitung jarak. T itu adalah waktu. Oke, kalau gambar di bawahnya ini jaraknya berapa? Ini ya, jaraknya 0, kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90. Nah, terus jaraknya 10. Ini waktunya kan ngikuti yang ini ya, sama ya. Ini berarti waktunya 0, 2 detik, 4 detik, 6 detik, 8 detik. Ini waktu S ya, sama S. Second. Nah, kalau ini jarak, menyatakan jarak. Nah, ini ya. Ini saya kerjakan di sini. Saya yang ini.
Oke. Anak-anak, nah, tadi misalkan ya, yang atas ini ya, saya garis ini ke sini. Tadi saya bilang, nah ini saya beri garis di sini. Nah, untuk yang gambar bawah, ini tadi kan jaraknya 0, 10 sampai terakhir ini 90. Waktunya sama ya, kita ikut aja 0, 2, 4 dan sebagainya. Ditanyakan, kalau ini tadi yang atas tanya jarak, ini ada jarak, ada waktu. Nah, berarti kita bisa mencari kecepatan, kelajuan. V sama dengan tetap S per T. Nah, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 90 meter dibagi waktunya adalah 8. Nah, berarti sekitar berapa? Kalau 88, berarti 11 sisa 2 per 8. 2 per 8 itu berarti 1/4. 11,25 meter per second. Nah, ini contoh cara mengerjakan apa tadi? Ya, cara mengerjakan kalau yang atas tadi yang diketahui kan ini kecepatan. Waktu. Kalau yang bawah ini waktu. Ini jarak. Jadi kalau kecepatan dan waktu kita bisa mencari jaraknya berapa. Kalau yang bawah, kalau ada waktu dan jarak kita bisa mencari kecepatannya berapa. Kelajuannya berapa. Ini kelajuan ya. Biar nggak salah lagi, salah ngomong. Ini ya, ini adalah kelajuan. Ingat ya, kelajuan bukan kecepatan. Salah ngomong saya. Kelajuan. Ya, mencari kelajuan yang di sini, kalau yang sini mencari jarak. Ingat ya, jarak waktu ketemunya kelajuan. Oke, selanjutnya kita bahas kecepatan. Nah, kalau kecepatan, ingat ya, kecepatan itu yang diukur bukan jarak tapi perpindahan. Itu yang membedakan. Ingat lagi, perpindahan. Perpindahan adalah ya jarak diukur dari awal sampai akhir menggunakan garis lurus. Jadi tidak diukur semuanya. Nah, misalkan di sini diberikan contoh A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Ini ya, ke kanan 100 meter berarti ini. 100 meter ke kanan ke sana. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Nah, saya ini soalnya kemarin keluar ya ini ya, di materi yang sebelumnya. Ini balik 50 meter. Saya garis ya, biar kalian paham. Ini A ke kanan 50 meter. Terus balik ke kiri 50 meter. Nah, kalau kemarin kan saya beri soal ke barat 100 meter, balik ke timur 50 meter kan sama. Berarti kan berhentinya di sini, titik poinnya. Awal di sini, ya. Silang ini awal, akhir. Nah, pertanyaannya, jarak yang ditempuh ya total 100 ditambah 50 berarti 150 meter. Terus yang kedua, kelajuan A. Kalau kelajuan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa tadi? 150. Dalam waktu 25 detik atau 25 sekon. Berarti kelajuan A adalah 150 meter dibagi 25 second. Jadi hasilnya 6 meter per second. Nah, ini kelajuan. Terus yang kedua, berapa perpindahannya? Ingat, perpindahan awal sampai akhir menggunakan garis berarti ini. Nah, kemarin kita lihat ada soalnya menggunakan Pitagoras. Loh, bagaimana Pitagoras? Loh, bentuknya lurus. Kalau Pitagoras itu berarti harus membentuk sudut siku
siku, baru seperti ini. Ini baru menggunakan Pitagoras. Gitu ya. Kalau lurus ya langsung aja diukur awal ke akhir. Ini tadi kan total 100, balik 50, berarti di sini ya tinggal ini. Ini adalah perpindahan 50. Nah, kalau perpindahan hasilnya kecepatan. Nah, kecepatan simbolnya apa? Sama, V-nya sama. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kelajuan itu speed, sedangkan kecepatan itu adalah velocity, V. Nah, dari asal velocity, C ya ini ya, CTY. Nah ini velocity, V. Semoga bisa membaca. Bisa habis ini ya. Nah, hapus, jelek banget ini. Tak tulis ulang. Ini ya. Ini sama dengannya. Ini keterangannya. Velocity. Ini. Velocity. Kecepatan, velocity. Kalau kelajuan itu adalah speed. Kalau velocity berarti sama rumusnya, S per T sama. Tapi S di sini bukan jarak, tetapi perpindahan. Ingat ya, S yang untuk velocity, untuk kecepatan itu bukan jarak, tapi perpindahan. Jadi nilainya perpindahannya berapa? 50. Nah, waktunya sama yang ditentukan tadi, 25. Jadi jawabannya adalah 2 meter per second. Ini adalah kecepatan. Nah, sekarang kalian sudah belajar dua lagi. Apa bedanya kelajuan atau speed, simbolnya V sama ya. Dan yang kedua kecepatan, sama simbolnya juga V, tapi velocity. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ingat, mari belajar tentang jarak dan perpindahan. Oke, kembali lagi. Oke, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan kecepatan. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Nah, skalar itu apa? Sudah bisa dipikir, nanti kamu belajar lagi di SMA, ada besaran skalar, ada vektor. Nah, kalau didefinisikan hanya memiliki nilai besar dan satuan. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan persatuan waktu. Nah, ini vektor. Kalau vektor itu V, di atasnya ada topinya ini. Ini menunjukkan vektor. Apa itu? Vektor itu punya nilai dan arah. Tapi kalau skalar hanya memiliki nilai saja, gitu ya. Nanti, tapi tidak usah itu, nanti aja nanti. Kamu akan tahu di SMA. Nah, kecepatan adalah besaran vektor ini ya sudah ya. Vektor ini vektor. Jadi vektor itu tandanya di atasnya dikasih topi. Nah, ini ada topinya. Kalau simbol di atasnya ada topinya, artinya dia vektor. Memiliki nilai dan satuan dan juga dinyatakan arah geraknya kemana. Jadi dalam fisika itu arah itu juga menentukan besarnya. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Perhatikan tabel di sini, ya. Waktu dan jarak tempuh. Ini waktu, ini jarak 0, jarak 0, 1, 2, jaraknya 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Tersebut tabelnya menunjukkan besarnya jarak dan waktu ditentukan oleh bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan kecepatan untuk menghitung. Satu kelajuan, yang kedua detik kedua ya, pada sekon kedua, kelajuan pada sekon keempat, kelajuan sekon 5, dan percepatan yang dialami. Nah, ini percepatan. Ini nanti kita kita banding dulu ya. Soalnya kita tadi baru bahas kelajuan dan kecepatan. Kita hitung ya. Coba perhatikan. Kelajuan berarti V S jarak ya per
T. Ingat-ingat ya, ini pelajaran SD sebenarnya. Nah, jaraknya berapa pada detik kedua? Ini detik kedua. Ini jaraknya. Jaraknya 4. Waktunya 2. Berarti hasilnya 2 meter per second. Dalam fisika harus ada satuannya. Tanpa menentukan satuan berarti salah. Ya, ini yang A. Terus B. B itu adalah kelajuan sama. B pada detik keempat. Berarti detik keempat berarti ini ya. Detik keempat di sana. Nah, ini berarti 8 dibagi 4. Nah, kecepatannya berapa? 2 meter per second. Yang C. Nah, ini sama kelajuan ya. Detik kelima berarti detik kelima itu ini. Ini detik ini. Berarti 10 dibagi 5. Jawabannya sama ya, 2 ya. 2 meter per second. Detik kedua 2 meter per second. Detik keempat 2 meter per second. Detik kelima 2 meter per second. Berarti ini kan berubah enggak? Tidak. Berarti perubahannya 0. Perubahannya 0. Nah, perubahan kecepatan ini yang disebut ini. Ya, perubahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Nah, itu aja biar mudah ya. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan. Ini kecepatannya 2, di sini 2, di sini 2. Berarti kan sama. Terus sama terus kecepatannya tidak berubah-ubah. Artinya dia percepatannya 0. Seperti sama ya. V2 min T1 bagi T2 per T1. Oke, salah ya. Berarti ini V2 misalkan ini kita ambil. Detik keempat berarti berapa? 2. Detik kedua 2. Berarti 2 dikurangi 2. Waktunya di sini detik keempat dikurangi 2. Berarti 2 min 2 0 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Begitu anak-anak ya, cara menyelesaikan untuk menyelesaikan percepatan. Berarti percepatan kedua dikurangi percepatan bersama dibagi dengan waktu kedua dikurangi waktu yang pertama. Oke ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti akan saya berikan tugas di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.